Terlalu sadis caramu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share jenis atau tipe pembeli dan gimana caranya menghadapinya. Jadi di online shop itu banyak sekali tipe atau jenis pembeli yang kita hadapi setiap harinya. Bahkan ada pembeli yang seperti ini, pembeli yang seperti ini, pembeli yang seperti ini. Nah, kita akan mengenali beberapa jenis pembeli atau calon customer kita dan gimana sih cara kita untuk menghadapinya biar terjadi pembelian atau biar hubungan kita dengan customer itu baik atau selalu baik dan customer selalu menyukai kita, brand kita ataupun produk kita. Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Jenis pembeli yang pertama yang paling kita sukai sebagai penjual adalah pembeli yang serius. Jadi pembeli yang serius ini ya mereka memang serius untuk membeli. Mereka tanya produknya dengan detail, mereka tanya harganya seperti apa, mereka tanya biaya pengirimannya seperti apa, mereka tanya tentang manfaat produknya seperti apa, mereka tanya perhitungan ongkos kirimnya nanti seperti apa. Kemudian mereka langsung beli setelah mereka tahu dan cocok bagi mereka. Itu yang kita sukai sebagai penjual. Kita kalau misalnya ketemu pembeli atau calon pembeli yang serius, ya kita gampang untuk melayani mereka. Kita bisa melayani mereka dengan baik, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, sehingga mereka bisa terjalin hubungan baik dengan kita atau brand kita. Yang nomor 2 adalah pembeli yang sadis atau pembeli Afgan. Terlalu sadis caramu, kayak gitu ya. Jadi pembeli sadis ini mereka yang sering meminta keuntungan yang lebih tapi meminta effort yang rendah. Jadi mereka tuh kayak minta diskon, mereka minta harganya diturunin, mereka minta tambahan ini macam-macam, mereka minta bonus, mereka minta apapun yang menguntungkan bagi mereka, tapi mereka nggak mau untuk mengeluarkan sesuatu atau membayar lebih lah katakanlah, atau melakukan effort yang lebih lah. Katakanlah mereka itu ingin, pokoknya aku nggak mau tahu, ini harus beres dengan harga murah, aku nggak mau daftar, aku nggak mau ini. Padahal prosedurnya itu sudah ada. Katakanlah di marketplace, kan mereka harus order sendiri di marketplace. Tapi biasanya pembeli yang sadis ini itu mereka nggak mau, ya udah kamu aja yang order gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kayak gitu. Ada pembeli yang kayak gitu. Ada pembeli yang membanding-bandingkan juga. Mas, di situ loh harganya murah gitu. Masa di sini harganya kayak gini gitu kan? Apa nggak bisa kayak gini? Istilahnya menekan kita supaya kita tuh memberikan value yang lebih atau memberikan bonus-bonus yang lebih dengan harga yang murah kayak gitu. Nah, untuk menghadapi pembeli yang seperti ini, yang sadis ini, kalian harus ya sabar. Untuk menghadapinya harus sabar dan harus realistis juga. Jangan sampai menuruti semua kemauannya dia. Kalau memang di perusahaan kalian atau di bisnis kalian itu memang seperti itu, ya kalian nggak bisa menuruti apapun yang diinginkan customer. Meskipun customer itu ngototnya seperti apa, tetap kalau misalnya memang di bisnis kita itu tidak melayani itu, ya nggak bisa gitu loh. Contohnya kalau misalnya mereka minta diskon atau mereka minta harga yang serendah-rendahnya. Kalau misalnya di bisnis kita itu memang harganya segitu dan nggak bisa rendah lagi, ya nggak usah. Meskipun harga yang diminta itu membuat kita tetap untung, tapi kita nggak bisa langsung mengiyakan. Kenapa? Karena itu akan merusak harga pasar. Contohnya kayak gini, katakanlah kamu jual produk harganya 50.000 dan kamu harga belinya itu katakanlah 30.000. Nah, si customer ini minta 40.000, dari harga 60.000 minta 40.000. Nah, meskipun kamu beli dengan harga 30.000, 40.000 kan berarti tetap untung. Kamu nggak bisa mengiyakan dia. Kenapa? Karena dia bisa bilang ke temannya yang lain atau ke orang lain, aku loh kemarin beli ini 40.000 di sana, bisa kok, nanti coba aku beliin. Kayak gitu. Kalau semuanya bilang kayak gitu, maka harga kamu akan turun menjadi 40.000 dan keuntungan kamu akan menipis atau bahkan rugi nantinya. Kalau misalkan satu, it's okay, tapi nggak mungkin kalau misalnya orang satu bisa. Biasanya dia akan bicara ke teman-temannya yang lain, ke orang-orang yang lain. Jadi pastikan itu nggak menyalahi aturan di bisnismu, karena itu akan berdampak buruk ke depannya. Oke, sekarang kamu dapat customer, tapi customer itu akan memberikan dampak buruk ke bisnismu di kemudian hari. Oke, jadi jangan membela satu customer hanya untuk kesenangan sesaat atau keuntungan sesaat atau transaksi sesaat. Kamu harus pikirkan dampaknya ke depannya itu seperti apa.
Kemudian yang nomor 3 adalah pembeli yang awam. Nah, pembeli yang awam ini mereka yang nggak tahu apa-apa tentang produknya, bahkan jenis produknya pun nggak tahu. Contohnya kamu jualan gadget, katakanlah laptop atau handphone. Nah, orang ini itu mungkin belum pernah pegang handphone, atau belum pernah beli handphone, atau belum pernah beli laptop. Jadi mereka tuh nggak tahu sama sekali kayak fungsinya ini untuk apa, ini kalau misalkan dirawat, cara merawatnya itu seperti apa, kalau misalnya ingin speknya tinggi nggak lemot itu seperti apa, kalau misalnya elektronik ya atau gadget, atau kalau misalnya katakanlah fashion atau pakaian, mereka nggak tahu ini bahannya yang bagus itu seperti apa, mereka bahkan nggak tahu apa yang diinginkannya itu seperti apa. Mereka cuma bilang pokoknya yang bagus, pokoknya yang bagus buatku, pokoknya yang cocok buatku. Nah, kita sebagai penjual kan nggak tahu yang cocok buat dia itu apa. Nah, sebagai penjual atau customer service lah, nanti kan berhubungannya sama customer service atau marketing. Sebagai customer service atau marketing atau penjual, pokoknya yang menghadapi customer, kita yang pertama itu wajib sabar dulu, oke? Kita harus memposisikan diri sebagai customer. Kita harus mengerti bahwa customer ini itu memang nggak tahu, memang awam. Jangan berpikiran bahwa customer ini itu sepintar kita, sejago kita. Enggak, jangan berpikiran kayak gitu. Anggaplah dia itu kayak adik kamu yang nggak ngerti apa-apa lah. Jadi kamu harus sabar ngejelasin, sabar. Kalau misalkan kayak gini tuh kayak gini loh bu, pak, mas, gan, sis, dan sebagainya. Kalian jelasin dengan sabar, dengan perlahan, dan kalian harus gunakan bahasa yang sehari-hari. Jangan gunakan bahasa yang terlalu tinggi. Contohnya kalau misalkan komputer, kalian jelaskan ini pak, nanti VGA-nya itu kayak gini-gini, RAM-nya itu bisa dibuat kayak gini-gini. Kalau orang awam nggak tahu, ya mereka nggak bakal ngeh apa yang kalian bicarakan. Makanya kalian harus gunakan bahasa yang awam, bahasa yang sehari-hari. Oke? Jangan terlalu tinggi bahasanya. Itu biar orang itu mengerti. Dan kalian juga jangan memanfaatkan ketidakngertiannya mereka. Itu untuk keuntungan kalian. Kalian jangan berpikiran kalau dia itu bisa dibodoh-bodohi dengan ketidaktahuannya dia. Jadi jangan berpikiran kayak gitu. Kita tetap harus jadi solusi bagi dia, harus jadi sahabat bagi dia. Kalau misalnya kita itu bisa ngasih solusi, ngasih sesuatu, ngasih penjelasan yang baik ke customer yang awam ini, kita akan menjadi sahabatnya dia. Dan kalau misalnya kita launching produk baru, kita akan diutamakan oleh dia. Jadi dia akan mengutamakan beli di kita, karena kita sudah menjelaskan sesuatu yang lebih. Meskipun di penjelasan pertama itu dia nggak jadi beli, karena mungkin dia nggak tahu atau kekurangan uang atau seperti apa, nggak apa-apa. At least kita sudah menjalin hubungan dengan dia. Jadi dia sudah kita kasih value yang positif. Kalau misalnya nanti kita launching produk baru atau dia ingin beli produk baru, dia akan memprioritaskan kita karena kita sudah menjadi sahabatnya dia. Kemudian yang nomor 4 adalah customer atau pembeli yang penipu. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Tidak hanya penjual yang bisa menipu, tapi pembeli pun bisa menipu. Biasanya itu modusnya seperti ini. Kalau misalnya kita itu sudah jelaskan tentang produknya seperti apa, pembeli juga sudah mau transfer, bahkan setelah mereka transfer, mereka itu biasanya mengirim bukti palsu atau mengirim transferan palsu. Nah, untuk pembeli yang penipu ini, kita harus hati-hati dan teliti dengan baik. Jangan mudah percaya apapun yang diomongkan oleh pembeli atau calon pembeli. Oke? Kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang produk. Pengetahuan tentang metode transaksinya. Pengetahuan tentang gimana cara pengirimannya atau pemrosesan pembayarannya atau pemrosesan transaksinya seperti apa. Jangan sampai kita dibodohi pembeli. Modus pertama, biasanya pembeli mengaku sudah transfer dengan menunjukkan bukti pembayaran atau bukti transfer palsu. Kalau misalnya kita sebagai penjual tidak ngecek, tidak cross check 2 kali karena mungkin kita berpikir bahwa hari ini pesanannya banyak gitu, jadi nggak perlu ngecek. Toh mereka juga sudah ngasih bukti. Jangan kayak gitu teman-teman. Sekarang itu bisa untuk edit foto. Jadi kalau misalnya slip atau kupon atau istilahnya slip transaksi lah ya. Slip transaksi atau bukti transfer itu bisa diedit teman-teman, semirip mungkin sebenarnya. Makanya kita harus cross check 2 kali. Jadi jangan mudah percaya dengan bukti transfer yang dikirimkan itu. Itu hanya bukti bahwa ternyata dia mengklaim bahwa dia sudah ngirim. Terkirim atau tidak itu harus kita cek secara manual ke rekening bank kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya itu kita dibodohi dengan metode transaksinya. Biasanya mereka menyuruh kita melakukan sesuatu karena mereka mengaku kesulitan. Contohnya, mereka sudah transfer menggunakan e-money atau seperti apa, yang mereka itu kesulitan untuk mentransfer, atau penjual itu harus melakukan sesuatu untuk menerima pembayaran itu.
Jadi kita sebagai penjual itu disuruh customer tolong cek dengan kayak gini ya ini ke ATM dengan melakukan step yang seperti ini. Kita jangan melakukan itu. Oke, kita jangan mudah dituntun oleh pembeli. Oke, kalau misalkan pembeli itu nggak bisa transfer dengan metode biasa, ya udah lepaskan. Karena kalau misalnya mereka itu pembeli yang jujur, pembeli yang baik, pembeli yang ada niatan untuk membeli, mereka akan berusaha untuk transfer dengan metode pembayaran atau cara yang kita punyai, yang biasa kita lakukan. Jadi jangan mengikuti apa yang disarankan pembeli, tapi pembelilah yang harus mengikuti cara transfernya kita. Bahkan kalau dulu aku sebagai penjual, mas gak bisa transfer lewat BCA gitu, bisa, tapi transfernya ke BNI karena aku hanya punya rekening BNI. Jadi aku kalau misalnya memang gak bisa transfer ke rekening BNI, ya sudah gak apa-apa. Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena aku gak mau di drive oleh pembeli, aku gak mau dikendalikan oleh pembeli. Pembelilah yang harus mengikuti tata cara kita, atau cara order, atau cara main kita. Kemudian yang nomor 5 adalah pembeli PHP, pemberi harapan palsu. Oke, kalau misalnya kayak gini, ini sebenarnya harus sabar sih ya. Karena banyak sekali teman-teman pembeli sebenarnya bukan PHP sih, mereka memang ingin membandingkan. Jadi mereka itu tanya terus ke kita, tanya terus sampai berhari-hari, sampai kita itu males bahkan, karena dia itu tanya tapi nggak beli satupun. Jadi sebagai penjual kita juga harus sabar untuk menghadapi itu. Kalau misalkan mereka tanya, ya udah dijawab aja secara normal. Jangan sampai terlalu melebih-lebihkan dia, jangan sampai terlalu merendahkan dia juga. Karena bisa jadi dia itu masih dalam tahap membandingkan harga, membandingkan kualitas, membandingkan cara pelayanan, membandingkan anything yang berhubungan dengan dia, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia yakin. Kalau misalkan kita nggak sabar dan kita marah-marah ke dia karena dia itu tanya terus dan nggak mau beli, maka kita akan kehilangan kepercayaan ke dia. Tidak hanya ke dia, tapi juga ke orang lain yang ada di sekitarnya dia. Contohnya, dia itu tanyanya itu dengan baik-baik karena dia masih belum yakin si pembeli ini ya. Kalau misalnya kita itu membentak atau istilahnya marah-marah ke dia akan merasa ilfil ke kita, dan itu akan berdampak ke yang lain juga. Dia bisa share ke sosmed bahwa si toko A ini loh, padahal aku cuma tanya gini, tapi dia itu selalu marah-marah dan sebagainya. Kalau misalnya kita menanggapi orang yang seperti itu, kita akan habis waktunya di sana, tenaganya akan habis di sana teman-teman. Jadi kita harus bisa sebaik mungkin, seefisien mungkin untuk menanggapi pembeli atau customer. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan. Even dia itu PHP, karena sebenarnya PHP itu kemungkinan besar dia hanya membandingkan, masih belum yakin. Seperti itu, oke? Kemudian yang nomor 6 adalah pembeli yang pemalas. Sebenarnya nggak pemalas juga sih, mungkin dia nggak tahu. Contohnya kayak gini, kalau misalnya pembeli itu tanya sesuatu yang sebenarnya itu sudah ada di katakanlah deskripsi produk, atau bahkan itu sudah ada di nama produk. Contohnya, kita jualan tas selempang putih, katakanlah ukuran 46, katakanlah kayak gitu ya. Dia masih tanya di chat, mas ini warnanya apa? Kak ini warnanya apa? Padahal sudah jelas-jelas itu ditulis putih, atau di deskripsi sudah dijelaskan ini warnanya hanya tersedia putih, tapi di chat dia masih tanya apa nggak ada warna lain. Nah, itu sebenarnya pembeli yang aku masuk atau kategorikan sebagai pembeli yang pemalas. Sebenarnya ada di sana, di deskripsi ada, di nama pun ada, di gambarnya pun mungkin kita sudah jelaskan, tapi pembeli itu masih tanya. Bagi kita sebagai penjual, it's okay, karena hampir semua pembeli seperti itu, terutama pembeli di Indonesia ya. Mereka tuh biasanya lebih nyaman untuk ngobrol, untuk chat, untuk komunikasi dengan kita sebagai penjual daripada membaca. Jadi mereka itu sebenarnya tuh mungkin ya, itu bukan malas, tapi mereka hanya ingin komunikasi, ingin meyakinkan, biasanya ingin keyakinan, karena pembeli Indonesia itu rata-rata itu ingin yakin dulu, baru mereka beli. Kalau pembeli di luar biasanya itu mereka melihat beli dulu, kalau misalkan nggak baik mereka baru komplain. Tapi kalau biasanya pembeli Indonesia itu mereka harus yakin dulu, baru beli. Nah, makanya kita harus maklumi itu, kita harus wajar, kita harus, ya balik lagi, kita harus sabar untuk menghadapi pembeli yang seperti itu. Kita harus tetap menjelaskan dan jangan marah-marah juga. Jangan bilang bahwa kamu itu gimana sih nggak baca di deskripsi lo ada. Jangan kayak gitu. Kita tetap bisa jelaskan. Kita jelaskan kayak gini. Misalnya warna tadi ya, warnanya kita hanya tersedia putih seperti yang sudah kita jelaskan di deskripsi. Nah kayak gitu. Bukan baca aja di deskripsi, nggak kayak gitu. Jangan marah kayak gitu, oke?
Oke, itu tadi beberapa jenis pembeli atau tipe-tipe pembeli atau calon customer yang biasanya kita hadapi sebagai penjual online. Mungkin nggak hanya penjual online sih, penjual di offline juga mungkin banyak yang menghadapi pembeli seperti itu. Nah, sebagian besar dari mereka cara menghadapinya ya dengan sabar. Dengan kita menjelaskan dengan baik apapun yang kita punya, apapun servis kita, apapun layanan kita, apapun produk kita, kita harus bisa menjelaskan dengan baik ke mereka. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjaga hubungan baik kalian dengan customer atau calon pembeli dan bisa meningkatkan penjualan kalian.